Baik, terima kasih sekali lagi ke Pak David. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat selalu. Mari mungkin kita simak, saya izin mungkin men-share dulu materinya. Jadi ya, apa yang ingin saya sampaikan, ini merupakan bagian dari program yang dilakukan oleh khususnya SWA dan NGO Indonesia terkait dengan creating leaders from within di era digital, saya tambahkan begitu ya, through adaptive learning ecosystem. Ada keyword baru, learning ecosystem. Apakah itu adaptive learning ecosystem? Itu yang mungkin saya akan sampaikan sebagai sebuah finding yang sangat menarik ya, yang diperoleh dari event kita kali ini. Nah, baik, saya punya, ini barangkali terlebih dahulu saya harus menyampaikan juga, inilah tim juri ya, Bu Susan salah satu di antaranya. Jadi kami berenam kemarin menjadi juri. Ada Pak Elia Masamanik, former CEO Pertamina, ada Pak Irham Dilmi, Senior Advisor Prospera, ada juga Pak Yosef Bataona, kita kenal bersama, praktisi HR, former HR Direktur di Unilever dan Lemon Indofood, dan juga Pak Kus, nih Pak Kus Hartanto, Direktur SDM Pertamina, rekan saya dulu di FHCI, sekarang sebagai Komisaris Utama di Tugu Insurance, saya sendiri, dan Ibu Susan, kita bersama menyaksikan dan menyimak dengan baik seluruh penyampaian yang disampaikan oleh peserta awarding ini. Baiklah, ada 5 hal ya barangkali yang saya sampaikan dalam waktu yang tidak lama ini karena alokasi waktunya tidak banyak. Jadi saya sebut aja ini sebagai lesson learned. Saya sebut juga 5 hal ini sebagai strategic insight. Yang pertama keywordnya adalah untuk menghadapi tantangan besar di era, khususnya era digital, yang mengalami percepatan di era pandemi ini, yang sering saya sampaikan dengan sebuah model yang saya namakan 3S, ternyata confirm ya, dari penyampaian diperlukan adanya pengembangan business agility sebagai sebuah fundamental dari sebuah logic bisnis sekarang ini yang dikenal dengan HPO, HLO, dan ALO. Apakah itu? Ya ini model yang mungkin sering saya sampaikan di beberapa kesempatan, bahwa ada 3 tantangan besar bagi seorang pemimpin di era di hari ini dan tomorrow ya, hari-hari ke depan, yang harus dihadapi tidak satu persatu tapi barengan, bersamaan, yaitu 3S saya sebutnya. S pertama securing, kedua surviving, dan ketiga adalah sustaining. Securing sekali lagi konteksnya adalah safety, kesehatan. Kita menginginkan sebagai pimpinan tentu saja seluruh yang bekerja di perusahaan kita, di organisasi kita tetap sehat, selamat begitu. Dan itu tidak hanya satu gitu tantangan yang harus dihadapi, tapi pada saat bersamaan kita juga harus bisa memastikan performance atau kinerja tetap terjadi, ya, tetap sehat, tetap selamat, tapi kinerja tetap terjadi ya, tercapai. Konteksnya surviving. Itu pun sudah tidak sederhana, tidak kecil tantangannya. Tapi ditambah satu lagi ada namanya sustaining. Kalau kita, apalagi kita berdoa bersama-sama ini kita akan segera restart, reboot ya. Semoga kondisi semakin baik. Kita pun tidak ingin ketinggalan ya untuk melakukan restart itu, sehingga ada namanya juga sustaining dalam konteks bagaimana kita melakukan investment. Akhirnya selama 2 tahun khususnya kita mengalami era pandemi, kita belajar bersama, ada industri yang menjadi dulu namanya potential winners. Sekarang setelah 2 tahun kita mengetahui siapa yang menjadi winners atau tetap bisa selamat atau survive di era ini. Ternyata benar adalah mereka yang mampu melakukan decoding ekonomi ya. Jadi portofolionya disesuaikan dengan cara yang berbeda pula, dengan bisnis model yang berbeda pula. Maka sebagai sebuah implikasinya, sudah ada reportnya ini dari IMD, saya pinjam lagi reportnya yang menggunakan model digital vortex, kurang lebih bahasa Indonesianya adalah putaran digital di tahun 2021, yang bentuknya sudah tidak vortex lagi, tapi sudah spiral, yang message-nya adalah bahwa dengan adanya decoding ekonomi yang menggunakan relying dengan teknologi digital, ada 3 hal, ada Hall of Fame, jadi tetap ada 5 industri yang selalu ada di pusaran disrupsi digital, tetapi yang menarik di 2021 ini dilaporkan ada juga big movers, ya salah satunya adalah healthcare, farmasi, ya dunia pendidikan pun masuk ke tengah-tengah vortex, artinya disrupsi digital di industri tersebut semakin deras terasa. Sebagai kesimpulan, sebagai sebuah konteks adalah di 2021 ini harus kita pahami disruption is not slowing down. Nah, siapakah, bagaimanakah pelajarannya, lesson learn-nya dari mereka yang bisa bertahan di era pandemi ini? Ternyata yang memahami dan memiliki pendekatan bisnis dengan mengikuti sebuah circle atau lingkaran HPO, HLO, dan ALO sebagai sebuah pendekatan yang membuat mereka tetap agile. Karena siapa yang bisa bertahan adalah mereka memiliki business agility. HPO singkatan dari High Performance Organization. Itulah pemenangnya. Dan kok bisa? Ya, karena mereka memiliki HLO. Organisasinya adalah
organisasi pembelajar, high learning organization. Dan itu dimungkinkan dengan sebuah enabler yang namanya ALO, ya, Adaptive Learning Organization. Saya lupa menulis ini, saya minjem reference-nya adalah Jos Bersin, ya, nanti mohon ditambahkan. Saya ambil dari teori beliau. Nah, maka ya ini ada ternyata, tidak lupa. Betul, saya sempat tuliskan. Jadi saya setuju beliau dengan apa yang disampaikan oleh Jos Bersin Academy tahun 2020 kemarin yang mengatakan bahwa high performing organization atau HPO adalah perusahaan atau organisasi yang bisa adaptif dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Pertama. Sekarang lesson learn yang kedua, strategic insight yang kedua. Diperoleh pula dari diskusi selama penjurian berlangsung, ya, bahwa ternyata ada core dimension untuk yang harus kita perhatikan untuk menjadikan sebuah perusahaan, sebuah organisasi, bahkan negara, ya, untuk bisa memiliki adaptability. Nah, yang baik, ya. Nah, dimensi core tersebut saya singkat dengan 2L. Apakah 2L itu? Pertama adalah benar, Bu Susan, leadership, ya, benar itu. Jadi cocok banget Pak Kemal mengangkat kata leadership, relasi dan leadership ini dalam program kita. Karena proven, ya, terbukti. Yang kedua adalah L kedua adalah learning. Maka kombinasi keduanya, ya, karena logik kan, organisasi pembelajar harus memiliki kemampuan untuk terus belajar, learning ability. Maka kombinasi keduanya, leadership and learning, menjadi sebuah ekosistem. Nah, ini istilah saya saja. Kalau tidak setuju boleh diganti-ganti saja, ya. Tapi saya namakan saja 2L ini sebagai leadership and learning ecosystem. Merupakan sebuah adaptability in digital era. Sebelah kiri mau diperhatikan itu model kan sama dengan yang tadi saya gambarkan di slide pertama. Tapi ada garis merah-merah putus-putus yang semacam arrow, itu semacam panah itu menunjukkan bahwa untuk bisa mencapai high performing organization memang keduanya dibutuhkan, harus menjadi organisasi yang bisa learning dan harus punya enabler yang namanya adaptive learning organization. Maka inilah barangkali temuannya, ya. Jadi yang konsep learning ecosystem tersebut kita gambar dengan 2 dimensi akhirnya. L pertama ada leadership, dimensinya 2, kemampuan untuk berubah, beradaptasi, bertransformasi, dan ternyata harus disertai dengan juga kemampuan leader untuk mendrive kolaborasi. Dan ini harus juga berjalan dengan pengembangan secara strategis dari kapabilitas kompetensi yang ada di organisasi tersebut. Maka itulah yang disebut dengan leader atau learning development ecosystem. Ini berharga banget nih temuan ini Pak Kemal, ya. Di hasil diskusi kita ini kita dapat sebuah model baru. Nah, ini ada dimensinya. Jadi kolaborasi adalah leadership style yang cenderung lebih demokratik diperlukannya, open communication, dan juga kemampuan untuk memanage proses menggunakan teknologi. Dan kemudian juga willingness to change, itu ada 3, adalah bagaimana dia memiliki hyper awareness terhadap apapun yang berkembang di environment-nya, dan mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi, serta mengeksekusi dengan cepat. 2, ya, bab 2. Nah, temuan yang ketiga, atau strategic insight yang ketiga adalah bahwa kalau kita bicara ekosistem learning and development, sifatnya multidimensional. Jadi saya pinjam modelnya ini ya, Nick Van Dam, ya. Ini juga ada di white paper-nya McKinsey, atau buku, bukan white paper, bukunya McKinsey, ya, yang terbaru. Nah, di mana ada 5 kriteria, 5 hal yang harus dipenuhi untuk menjadikan sebuah proses learning and development itu menjadi sebuah ekosistem, ya. Pertama adalah bagaimana inisiatif itu memang bertujuan untuk selain saja mendevelop people capabilities, tetapi juga punya tujuan-tujuan lain. Barangkali kalau attract and retain talent tidak terlalu mengherankan. Terus membangun culture juga kita sudah belajar sejak lama. Membangun employer brand juga bisa kita pahami. Tapi yang menarik adalah juga nomor 5. Ternyata learning and development itu bagian dari bagaimana kita mengengage, ya, mengengage people, mengengage karyawan kita. Nah, ini kita kenali dan muncul di diskusi dari wording kita ini, ya, yang melibatkan 5 sektor, ya, keuangan, perbankan dan non-perbankan, kemudian sektor jasa dan retail, manufaktur dan energi, di mana tadi dari sekitar 82% berasal dari private companies dan 18% dari BUMN. Nah, ini temuannya. Jadi pakai tik warna hijau ini artinya kelima indikator, kelima dimensi untuk mengatakan apakah sebuah learning process dan development itu sudah menjadi sebuah ekosistem. Ini sudah terbentuk di Indonesia karena 5 purposes ini, 5 kriteria ini terjadi dan terbukti adanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah strategic insight keempat, ya. Nah, saya mencoba membuat semacam ukuran, tentu saja ini lebih banyak kualitatif, ya, karena untuk
untuk bisa mengkalibrasinya dibutuhkan quantitative research. Tapi barangkali tidak, paling tidak ini sudah menjadi sebuah rintisan model lah untuk kita diskusi awal untuk mengukur, saya menyebutnya maturity level ataupun istilah lain boleh-boleh saja ya, dari bagaimana creating leaders from within itu sudah terjadi dengan menggunakan konsep L&D ecosystem. Kita mulai dari yang tengah dulu ya. Saya ambil tadi itu frameworknya bahwa ada CLFW maturity level, creating leaders from within, ya itu low ke high, berarti semakin ke high semakin tinggi. Kenapa kok ke bawah? Agar nanti kalau menggambar ada di mana ini bisa ke atas gitu loh. Paham ya? Jadi kalau saya nanti menggambar, nanti ada panahnya ke atas. Jadi kalau kenapa saya kuadrannya pakai yang ini ke bawah, panahnya agar nanti kalau menggambar ada di mana, tetap ke atas gambarnya. Nah, kita perhatikan di sini, jadi dimensinya sama kita gunakan. Nah, kalau kita tambahkan, ada satu framework yang bagus banget ini, Academist Framework namanya. Ini saya adopt dari McKinsey juga, ya. Ada 9 indikator yang menunjukkan apakah learning and development ecosystem itu sudah mencapai titik maksimalnya. Jadi pertama, apakah sudah align dengan strategi bisnis? 2, sudah ada co-ownership belum antara HR dengan business unit? Ketiga, sudah terjadi belum assessment capability gaps dan estimated value untuk bisa memulai pengembangan development tersebut? Kemudian, sudah adakah design of learning journey-nya? Adakah execution and scaling up-nya? Kemudian apakah ada juga pengukuran ya, dan evaluasi dari impact on business performance? Ketujuh adalah integrasi dari tadi learning and development intervention into HR process. 8 adalah pendekatan 70-20 itu sudah terjadi belum? Apakah 70-20? Nanti di slide berikutnya saya jelaskan. Dan 9 adalah system and learning technology application sudah belum terinjek di situ di dalamnya. Jika 9 misalnya dipenuhi, inilah yang disebut dengan the real learning development ecosystem yang maksimal. Nah, dengan menggunakan semacam assessment kualitatif ya yang saya lakukan dari hasil penjurian, maka kurang lebih inilah hasilnya lapor Pak Kemal ya. Jadi teman-teman semua, ini yang saya peroleh dari sebagian besar, tentu saja tidak semua ada di sini, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang di bawahnya, tetapi kurang lebih kita ada di sini. Memang belum sampai maksimal, tetapi sudah cukup advance kalau kita menggunakan 9 kriteria tadi. Meaning bahwa Indonesian organization as far as learning and development ecosystem, dia sudah cukup advance. Memang ada tahap yang harus kita improve terus. Nah, ini untung ada Bu Susan di sini. Jadi Bu Susan bisa membantu banyak perusahaan di sini ya untuk bisa mencapai titik maksimalnya tadi itu gitu. Nah, sehingga dengan posisi yang kita peroleh dari assessment kualitatif ini, maka kita belajar inilah ruang. Barangkali oleh-olehnya kali ya, atau takeaways-nya yang bisa kita bawa pulang, bahwa kalau kita ingin meningkatkan terus kemampuan kita untuk membangun ekosistem L&D, learning and development, ada sejumlah aspek yang bisa kita perhatikan ini. Tadi yang saya sebut 70-20-10 ini mengemuka sekali ini. Ya, teman-teman yang kemarin presentasi dari Citibank, dari Sinarmas, dari BUMN tuh menyampaikan 70% itu sudah learning terjadi pada saat karyawan itu memang melakukan proses dalam pekerjaan. 20% melalui interaction and collaboration. Ya, Bu Adiana masih ingat tuh saya presentasinya seperti itu, betul ya Bu? Nah, kemudian 10% melalui, nah ini yang formal learning tinggal 10%, menarik sekali ini. Jadi beginilah tren luar biasa yang terjadi di Indonesia, sudah 70-20-10 terjadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi oleh-oleh lah, barangkali buat kita semua, kalau kita improving terus ya, sehingga di Indonesia kita bisa mencapai titik yang terbaik untuk mengembangkan people, inilah barangkali ruang for improvement kita untuk kita tetap bisa lebih baik lagi. Nah, barangkali ini adalah semacam mapping ya tentang bagaimana learning and development ini setelah 7 kali ini kan dilakukan awarding seperti ini mengalami evolusinya. Ya, kita tahu bersama tadi sudah disebutkan kalau namanya e-learning and blended approach itu sudah menjadi sebuah keumuman. Kemudian sudah juga sampai ke tahap talent management. Nah, kita ini kalau kita bandingkan dengan global benchmark dapat dari mana? Saya dapat dari Josh Bersin ini. Ada di sini nih, dari learning in flow of work menuju pendekatan yang namanya capability academies. Jadi mengembangkan kapabilitas itu dari semacam akademi tanda kutip ya yang ada di organisasi. Nah, kita ada di yang titik merah-merah inilah secara umum begitu, bahwa kita sedang moving dari sudah mulai banyak melakukan digital learning, bagaimana itu diimplementasikan learning tersebut terjadi di flow of work dengan pendekatan micro learning-nya atau nano degree-nya, real time video, design thinking,
kemudian every time, everywhere, everyone get involved, dan LMS invisible, data driven, dan juga pendekatan-pendekatan digital lainnya. Jadi kurang lebih kita ada di sini. Jadi masih ada PR juga, masih ada improve juga, walaupun cukup satisfying ya. Nah itu saja barangkali. Saya tutup saja dengan laporan terakhir ini. Ya, yang kelima, terakhir saya tutup ya, bahwa sejalan dengan terbentuknya learning and development ecosystem tersebut, maka pendekatan leadership pun mengalami shifting yang sifatnya tadinya lebih bersifat organization oriented dan target oriented, sekarang sudah bergeser menjadi people oriented ya, dan juga sesuatu yang sifatnya transformasi, possibility oriented melalui sebuah perjalanan atau journey yang diiringi dengan bagaimana kita punya kemampuan sebagai leader itu membuka hati, mendengar, listening itu sudah cukup baik sehingga terjadi kristalisasi visi dan misi untuk terjadi performance yang lebih baik.